Dusai! Serana nyawa! Aku ya nek njaluk ngapura aku iso mateni wong njaluk ngapura aku ya iso. Tapi ki omah kowe. Lho ayo kok. Sebuah tembang yang dilakukan oleh Lesti Kejora yang sempat membuat satu kampung kesurupan kembali diungkit di media sosial. Beberapa orang warga yang menjadi saksi bisu atas kejadian yang mistik saat itu telah memberikan kesaksian yang telah membuat bulu kuduk merinding. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tembang lagu yang berjudul Bang Bung Hideong ini? Bagaimana kemistikan lagu yang satu ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Begitu silaunya kepopuleran dari pedangdut Lesti Kejora saat ini ketika melantunkan lagu-lagu dangdut telah sukses mengantarkannya ke belantika panggung dunia hiburan nasional bahkan mancanegara saat ini. Ketika suara merdunya dilantunkan, maka seketika bulu kuduk orang-orang yang mendengarkannya merinding dan dibuat bergidik seketika. Banyak orang-orang yang berprasangka bahwa suara merdu yang telah dimiliki oleh pedangdut asal Cianjur ini memiliki aura mistik yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan semenjak beberapa tahun belakangan ini memang tidak ada satupun orang di Indonesia, salah seorang pedangdut wanita yang telah berhasil menghipnotis semua lapisan masyarakat atas suara merdu yang telah dimilikinya. Namun di balik itu semua, ternyata ada sebuah kisah mistik yang telah dialami oleh Lesti Kejora dan beberapa orang di Cianjur di saat Lesti Kejora belumlah setenar saat ini. Sebuah peristiwa mistik pernah terjadi di Cianjur saat itu ketika Lesti Kejora melantunkan sebuah lagu yang dianggap sakral bagi masyarakat Sunda bahkan sampai hari ini. Lagu tersebut berjudul Bang Bung Hideong. Saking begitu sakralnya lagu yang satu ini, di saat Lesti Kejora melantunkan lagu tersebut satu kampung dibuat kesurupan. Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Ada apa dengan lagu tersebut? Berikut pembahasannya. Sebelum membahas fenomena mistik ini, bijaksanalah jika kita awali dengan kalimatullah hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bung Hideong, hewankah atau sejenis jurik? Bang Bung Hideong sebenarnya tidak menceritakan hal yang gaib, namun lagu ini adalah menceritakan hewan sejenis kumbang hutan berwarna hitam. Tapi itu adalah perumpamaan untuk seorang laki-laki yang sangat mencintai seseorang wanita, tepatnya sangat tergila-gila dengan sosok seseorang perempuan cantik yang ditinggal pergi, entah dia meninggal atau menghilang entah kemana. Nah, dalam potongan dua lirik di atas itu telah menggambarkan keadaan si laki-laki tersebut. Kenapa bisa begitu? Saking tergila-gilanya si laki-laki itu lantas diperkuat oleh lirik selanjutnya. Bebendon sareung bebendu unggel tisalara, tersiksa dan marah ada di dirinya. Maksudnya jika ada laki-laki yang sedang tergila-gila dengan perempuan, pasti selalu tersiksa dengan nafsu dan amarahnya yang ada di dalam dirinya. Intinya kenapa dia pergi dan hingga membuat dirinya tersiksa batin saat itu. Selanjutnya ketika Lesti Kejora melantunkan lirik yang satu ini, banondari nunggelis kawanti-wanti, no endah nak meliwarna puputon kembang keraton, jungjanan, lamun teu kauntun tipun katambang beas laksana kapiduriat.
Nah, lirik di atas berisi tentang gambaran kecantikan wanita tersebut diperkuat dengan kalimat banondari nunggelus kawanti-wanti nu endahna malih warna puputon kembang kadaton, kurang lebih bermakna bidadari yang sangat cantik sekali, yang sangat indah bak warna bunga kerajaan atau keraton. Lalu disambung lagi dengan kalimat mata paeh ngapae bangke, mata edan leu-leuwengan. Ini adalah kalimat yang menggambarkan isi keadaan kejiwaan si laki-laki tersebut. Keadaan saking tergila-gila ke perempuan tersebut sehingga jiwa dari si laki-laki tersebut keluar dari tubuhnya. Cerik balas kuna langsa abdi nalangsa, nguping hujan tengah wengi imah keunang sorangan. Lirik yang dilantunkan oleh Lesti Kejora ini adalah menggambarkan menangis karena sedih, sakit akan keadaan ditinggal pergi. Aku sedih mendengar hujan tengah malam, di rumah sepi sendirian. Maksud kalimat di atas adalah menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam dari si laki-laki tersebut. Dalam syair selanjutnya yang dilantunkan juga oleh Lesti Kejora saat itu, nyangigir asa gigir reun nang kera asa luh reun. Ketika dia menghadap ke samping seperti ada perempuan tersebut, ketika dia terlentang begitu juga perempuan tersebut ada di atasnya. Nah, ini dimaksud bukan seram tetapi kerinduan yang mendalam karena telah ditinggal pergi. Jadi bagaimana rasanya ketika ditinggal pergi orang yang disayangi dan dikasihi, pasti selalu teringat-ingat, apalagi mau saat tidur. Itulah inti kerinduan sosok seseorang. Kira-kira itulah isi dari Bang Bung Hideung yang sempat membuat orang-orang kesurupan saat Lesti Kejora melantunkan lagu ini. Hingga saat ini tidak pernah lagi dilantunkan oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora ini dalam menyanyikan tembang sakral Sunda ini, dikarenakan dianggap berbahaya bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kalau dilihat dari sisi pesan yang telah disampaikan dalam lirik tersebut, timbullah pertanyaan, mistiknya di mana atau kesurupan dari mana? Kalau dikaitkan dengan mitologi di Sunda sendiri, mungkin dulu ada seorang persis sama dengan mengalami kejadian seperti ini, terus terdengar kembali oleh arwahnya sehingga kesurupanlah orang tersebut. Di saat lagu inilah kejadian mistik itu terjadi kepada orang-orang yang mendengarkan ketika Lesti Kejora menyanyikan lagu tersebut. Kesaksian para warga yang dalam melihat ini kembali diungkit pada hari ini dalam beberapa beranda laman media sosial. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya saat ini adalah apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Benarkah roh halus memasuki orang-orang yang kesurupan tersebut? Seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya manusia yang meninggal, rohnya itu akan kembali kepada aras Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah mutlak. Lantas siapa yang masuk? Setankah, ibliskah, atau jin jurikkah? Disinilah akidah keimanan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, tergantung seberapa kuat iman kita kepadanya. Dari isi liriknya saja sudah jelas bahwa Bang Bung Hideung itu bertema kesedihan seseorang, bukan menyembah jin atau setan, sehingga kalau ada yang bernyanyi pasti ada kesurupan. Justru akan ditanya balik, semudah itukah keimanan kita digadaikan dengan sebuah lagu? Namun dalam Al-Quran hanya satu jawaban di atas hal ini. Sesungguhnya nyanyian itu adalah zikirnya para setan dan iblis, sehingga merusak iman-iman setiap manusia ketika mendengarkannya. Makanya Al-Quran mengharamkan nyanyian dan lagu yang menyesatkan. Hanya satu inilah jawaban mutlak dalam Al-Quran. Siapa yang menolaknya maka akan murtad seketika. Na'udzubillahi min zalik. Semoga pembahasan ini telah mencerahkan semua orang. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.